Bismillahirrahmanirrahim. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Video ini dibuat untuk menuntaskan tugas UTS mata kuliah CCP oleh Dr. Pengampu Dr. Rika Mulyati Mustikasari MPD. Baik, kita langsung saja. Presentasi yang akan saya presentasikan yaitu kegiatan belajar mengajar sebagai proses komunikasi. Yang pertama yaitu pengertian atau definisi daripada komunikasi itu sendiri. Komunikasi adalah proses di mana informasi, pesan, atau gagasan disampaikan dari satu pihak komunikator kepada pihak lain, komunikan, melalui berbagai simbol seperti kata-kata, tindakan, gambar, atau tanda-tanda. Tujuan komunikasi adalah untuk menyampaikan makna atau informasi sehingga orang lain dapat memahami pesan yang disampaikan. Proses komunikasi yaitu komunikasi melibatkan beberapa komponen penting, termasuk komunikator, pengirim pesan, pesannya itu sendiri yaitu informasi yang akan disampaikan, saluran atau media cara pesan disampaikan, penerima orang yang menerima pesan, dan efek atau dampak dari pesan, dan umpan balik yaitu feedback adalah respon yang diberikan oleh penerima pesan yang mempengaruhi pengirim pesan untuk komunikasi selanjutnya. 3 pandangan utama tentang komunikasi yaitu komunikasi sebagai tindakan satu arah. Ini adalah pandangan komunikasi sebagai proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Dalam hal ini, komunikasi lebih bersifat tindakan searah, seperti guru memberikan pengajaran kepada siswa ataupun ceramah juga bisa dibilang komunikasi satu arah, tindakan satu arah. Yang kedua yaitu ada komunikasi sebagai interaksi. Dalam pandangan ini, komunikasi dilihat sebagai proses interaksi di mana baik pengirim pesan maupun penerima pesan saling mempengaruhi. Umpan balik adalah elemen penting dalam konsep ini. Yang ketiga yaitu komunikasi sebagai transaksi. Dalam pandangan ini, komunikasi adalah proses yang melibatkan pengirim dan penerima pesan secara aktif. Mereka berpartisipasi dalam pertukaran pesan dan saling mempengaruhi. Berinteraksi terjadi secara simultan dan berubah-ubah. Oke, ada komponen tambahan dalam komunikasi yaitu yang pertama yaitu adalah umpan balik, yaitu respons dari penerima pesan yang mempengaruhi pengirim pesan untuk komunikasi selanjutnya. Yang kedua, adanya gangguan atau kendala komunikasi. Faktor-faktor yang bisa mengganggu atau menghalangi proses komunikasi, seperti gangguan teknis, gangguan semantik, gangguan fisik, status yang berbeda antara komunikator dan komunikan, perbedaan kerangka berpikir, gangguan budaya, dan konteks atau situasi komunikasi. Konteks atau situasi komunikasi yaitu faktor-faktor yang ada di sekitar komunikasi yang dapat mempengaruhi bagaimana pesan disampaikan dan diterima, seperti latar belakang budaya, norma, dan nilai-nilai. Model-model komunikasi. Ada beberapa model dari komunikasi. Yang model yang pertama yaitu model SR, yaitu stimulus respon. Model ini menggambarkan komunikasi sebagai proses, tindakan, dan reaksi pesan yang disampaikan, baik dalam bentuk kata-kata, isyarat, atau tindakan, merangsang respons dari pihak yang menerima pesan. Respon ini bisa berupa reaksi positif atau negatif, tergantung pada pesan yang disampaikan. Model ini sederhana dan cocok untuk situasi komunikasi singkat seperti sapaan atau pertemuan singkat. Model yang kedua yaitu model Aristoteles. Aristoteles menekankan 3 unsur dalam komunikasi, yaitu pembicara, pesan, dan pendengar. Model ini fokus pada upaya persuasi, di mana komunikator berusaha membuat
pendengar menerima pendapatnya. Aristoteles mengatakan bahwa keterpercayaan pembicara, yaitu pembicara yang bisa dipercaya, logika argumen, emosi audiens adalah faktor penting dalam persuasi. Model komunikasi yang ketiga yaitu model Laswell. Model Laswell ini menekankan 3 fungsi komunikasi dalam masyarakat, yaitu pengawasan lingkungan, korelasi berbagai bagian masyarakat, dan transmisi warisan sosial. Model ini juga menggambarkan peran pendidik dalam menghubungkan dan mengumpulkan respons terhadap informasi baru. Model yang keempat yaitu model Berlo, model SMCR, Source, Message, Channel, Receiver. Berlo menyoroti komunikasi sebagai proses transmisi pesan dari komunikator ke komunikan melalui saluran atau media tertentu. Berlo mengidentifikasi faktor-faktor seperti keterampilan komunikasi, sikap, pengetahuan, sistem sosial, dan budaya untuk yang mempengaruhi komunikasi. Model ini lebih komprehensif dan berlaku untuk berbagai bentuk komunikasi, termasuk komunikasi antar pribadi dan tertulis. Model yang kelima yaitu model TUPS. Model ini mendekati komunikasi sebagai proses transaksional, di mana kedua pihak, pengirim dan penerima pesan, berperan sebagai pengirim dan penerima pesan sepanjang komunikasi. Model TUPS menggambarkan komunikasi yang berlangsung secara dinamis dan simultan. Selain itu, model ini mencakup aspek gangguan teknis dan semantik dalam komunikasi. Baik, sekian video dari saya, penjelasan dari saya. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.